Selamat pagi, shalom jemaat sekalian. Eh, Dimanapun engkau berada, kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kita lakukan, baik melalui pujian penyembahan kita bertumbuh di dalam Dia. Dan saat ini kita akan merenungkan firman, namun sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pada siang ini kami kembali untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, agar kami mengerti akan isi hati Tuhan. Urapan Tuhan turun atas hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar. Kami ucap syukur ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami berserah dalam nama Yesus. Amin. Kita akan merenungkan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang sorga. Saudara, ketika kita mendengarkan kata sorga, apa yang ada di benak Anda? Apa yang ada di dalam pikiran Anda? Apa yang ada di dalam perasaan Anda? Wow, tentu Anda akan mengimajinasikan, membayangkan bahwa betapa luar biasanya sorga itu. Sorga bukanlah bumi, bumi bukanlah sorga. Nah, menurut kebenaran firman Tuhan, kita akan bisa melihat bahwa ada 8 hal yang perlu kita pahami ya tentang sorga. Yang pertama, saudara, yang perlu kita pahami adalah bahwa sorga dikatakan bahwa ada yang dikerjakan. Ya, ternyata ada yang dikerjakan di sorga. Nah, dalam firman Tuhan, Wahyu 14 ayat 13 mengatakan demikian. Dan aku mendengar dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, Anda memperhatikan, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Nah, beristirahat. Nah, di sini tidak berarti bahwa kita itu tidak bekerja, beristirahat. Tetapi yang dimaksud beristirahat di sini adalah beristirahat dari jerih lelah mereka. Artinya, apa yang ada di muka bumi ini, jerih lelah selama kita hidup di dalam muka bumi ini sudah berakhir. Ya, rest, ya sudah beristirahat dikatakan. Nah, ini tidak menunjukkan bahwa kita tidak memiliki aktivitas. Nah, sebab firman Tuhan menjelaskan demikian. Bahwa di dalam Wahyu 2:23 mengatakan, maka tidak akan ada lagi laknat. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nah, Anda memperhatikan, beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa kita beribadah. Ada pekerjaan kita lakukan, yaitu kita beribadah kepada pencipta kita. Nah, dalam King James Version di situ dicatatkan serve, melayani dia, serve him, shall serve him, akan melayani dia. Jadi kita melayani Tuhan. Apakah ini pekerjaan yang membosankan? Oh, tidak, saudara. Jadi beda dengan pekerjaan yang ada di dunia ini. Kadang-kadang orang tidak bisa betah dengan sebuah pekerjaan, bisa berganti-ganti pekerjaan selama di muka bumi ini. Mungkin dia sudah 3-4 kali ganti pekerjaan karena bosan. Tapi di sorga kita tidak akan pernah bosan. Kita ada aktivitas, ada yang dikerjakan, yaitu kita melayani Tuhan kita, Raja atas segala raja. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi
pekerjaan yang sempurna, kita beribadah kepada Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memperhatikan yang kedua, bahwa di sorga dikatakan ada rumah. Ada rumah. Wow. Nah, rumah adalah tempat tinggal kita manusia. Selama di muka bumi ini kita bisa melihat tentang konsep rumah. Nah, setiap kita tinggal di rumah. Rumah mewah, rumah sederhana, atau ya gubuk derita, nah itu pun sebagai tempat tinggal. Artinya satu gambaran bahwa kita di muka bumi ada tempat tinggal, dan juga di surga juga ada tempat tinggal. Nah, sebab firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat tinggal. Apa itu tempat tinggal? Apa itu tempat tinggal? Nah, firman Tuhan secara jelas dikatakan bahwa Allah kita itu adalah Bapa. Dan kita melalui Yesus Kristus diberikan status yang baru, yaitu dari hamba dosa menjadi anak Bapa, anak Bapa, anak Aba. Jadi kalau anak, pasti kita tinggal di rumah Papa kita. Nah, oleh karena itu, Yesus Kristus secara jelas mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dalam New International Version, nah di situ dituliskan kata rooms. Jadi jamak daripada arti itu kamar-kamar, ada ruang-ruang, room. Dalam bahasa Mandarin dicatatkan cucu, jadi tempat tinggal. Nah, artinya saudara, kita itu ada satu kepastian. Jadi tidak lontang-lantung. Kita ada sesuatu yang mana kita bisa beristirahat. Nah, itulah yang dimaksud dengan rumah. Rumah adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kita manusia. Ketika kita pergi keluar, berjalan, bertamasa, ya kita pergi ke tempat piknik, meskipun pemandangan begitu cantik, begitu indah, tetapi toh kita akan mengatakan, aduh, udah cukup lah ya. Lebih baik aku pulanglah ke rumah karena udah capek ini, ya. Nah, di rumah menunjukkan bahwa rumah menunjukkan ini adalah satu tempat kita bisa beristirahat, satu tempat menyenangkan kita, satu tempat yang mana memiliki sifat pribadi. Nah, Tuhan memberikan itu kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus telah berjanji kepada kita. Kenapa dia harus kembali ke sorga? Nah, beliau mengatakan, aku, Yesus, pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Bagimu, mu di sini menunjukkan secara pribadi. Artinya kita diberikan oleh Tuhan bagi setiap kita yang ya dan amin percaya Yesus sebagai juru selamat dan melakukan kehendaknya, maka kita diberikan tempat tinggal bersifat pribadi, menyediakan tempat bagimu, tidak dikatakan bagi kita. Nah, oleh karena itu patut kita ucap syukur atas kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, saudara, yang harus diperhatikan bahwa ternyata di surga ada satu pemahaman dari Alkitab bahwa ada pengenalan yang sempurna. Nah, firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 12 mengatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Apa maksud firman Tuhan di sini? Nah, di sini berbicara tentang pengenalan kita kelak,
yaitu ketika kita kembali kepada Bapa di surga, maka pengenalan kita menjadi sempurna. Jadi know kita, jadi pengetahuan kita, jadi knowledge kita menjadi sempurna. Dalam bahasa Mandarin dicatatkan 求全之道. 求全之道 apa artinya? 全之道. Jadi bisa tahu secara keseluruhan. Namun itu bukan ma tahu, 不是完全知道, tapi 求全之道. 如同主知道我一样，如同主知道我一样。就全知道，如同主知道我一样. Nah, seperti Tuhan mengenal aku, ya, demikianlah aku bisa memiliki pemahaman, pengenalan seperti itu. Nah, saudara, memang kemahakuasaan Tuhan adalah maha tahu. Nah, kita manusia bukan maha tahu, karena maha tahu itu adalah milik dari Tuhan itu sendiri. Namun ketika kita kembali kepada Dia, nah ternyata pengenalan kita yang selama ini di muka bumi ini tidak sempurna, nanti kelak itu akan menjadi sempurna. Kita betul-betul paham, mengerti, tahu apa yang tidak tahu di muka bumi ini. Ya mungkin misalnya, kenapa bapak saya meninggal umur 50 tahun? Wow, tiba-tiba meninggal, padahal saya masih kecil. Oh, Tuhan tidak adil, dan lain sebagainya. Bertanya-tanya, dan juga memberikan pemahaman yang bukan-bukan. Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan, maka kita akan paham, mengapa papa saya meninggal 50 tahun pada waktu itu. Oh, ternyata begini-begini. Nah, oleh karena itu saudara, semua akan disempurnakan oleh Tuhan ketika kita kembali kepadanya. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat saudara, yang sangat menarik juga untuk kita pahami bersama, ternyata di surga ada reuni. Wow, reuni. Apa itu reuni? Ketika mendengarkan kata reuni, ini sangat menarik sekali. Jadi ada perjumpaan kembali. Jadi ketika kita berada di muka bumi ini, kita bersama-sama. Namun satu saat, karena kita sama-sama percaya kepada Tuhan, baik keluarga kita maupun seluruh saudara-saudari jemaat sekalian yang percaya, satu saat kita akan reuni, ya, akan berkumpul kembali. Ini merupakan satu hal yang dicatatkan dalam Alkitab. Nah, dalam 1 Korintus 3:16 mengatakan bahwa sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup dan yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Wow. Firman Tuhan pada ayat 17 mengatakan, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Satu gambaran perjumpaan. Perjumpaan kita bersama-sama dengan pencipta kita, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Itulah reuni yang digambarkan oleh firman Tuhan. Kemudian saudara kita Paulus juga mengatakan dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Apa maksudnya? Maksudnya begini, ketika Rasul Paulus menyampaikan firman kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan di luar dari Yahudi. Nah, kita lihat bahwa ternyata banyak orang di luar dari mereka Yahudi percaya kepada Tuhan. Mereka meninggalkan seluruh berhala-berhala
dan mengikut Yesus dan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi itulah mahkota kemegahan dari Rasul Paulus dan teman-teman yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebab dikatakan ketika Yesus datang, apa yang menjadi mahkota kemegahannya? Nah, beliau mengatakan, kamu yang menjadi kemegahan. Artinya, kita bisa berjumpa bersama-sama. Itu adalah mahkota kemegahan yang sangat luar biasa. Sukacita, pengharapan yang menjadi nyata, ya dan amin. Ada reuni bersama. Itulah sebabnya. Kenapa? Saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kasihi, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus doakan mereka, bagi orang tua kita, bagi saudara-saudari kita yang belum percaya Tuhan. Karena ketika mereka tidak percaya, tidak akan berjumpa mereka kelak. Namun ketika mereka percaya satu iman, satu harapan, satu kasih, maka kita akan reuni. Nah, inilah hal yang harus kita pahami bersama-sama. Kita akan berjumpa dengan orang tua kita yang sudah percaya, yang sudah mendahului kita, kekasih-kekasih kita, dan bahkan kita akan berjumpa juga dengan Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Elia, Elisa, dan lain sebagainya. Kita akan berjumpa bersama-sama dan kita akan berkumpul di dalam Yesus Kristus. Oke, selanjutnya saudara, yang kelima di situ dikatakan ada perasaan. Wow, ternyata ada perasaan, ada emosi. Nah, ketika kita melihat akan diri Tuhan itu sendiri, Tuhan itu memiliki perasaan ataupun emosi. Tuhan bisa murka terhadap manusia karena keberdosaannya. Ketika manusia menentang akan kebenaran Tuhan, hidup menurut daging, hidup menurut keinginan diri sendiri, maka pada zaman Nuh kita bisa memperhatikan bahwa Allah menyesal menciptakan manusia. Dan disitulah murka Tuhan itu nyata, sehingga didatangkan air bah untuk menghukum manusia dan juga makhluk hidup yang lain. Hanya Nuh bersama dengan istri, ketiga anak, ketiga menantunya, 8 orang diselamatkan. Karena Nuh di situ dicatatkan dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi perasaan senang dari Tuhan terhadap Nuh, ya, menghargai. Ada satu perasaan. Nah, kita lihat inilah yang ada di dalam diri Tuhan itu sendiri. Tuhan bisa marah, Tuhan bisa murka, namun Tuhan juga penuh dengan belas kasihan. Ya, penuh dengan cinta kasih. Nah, demikian juga ketika kita kembali kepada Tuhan, kita kembali ke surga. Nah, di situ kita bisa melihat kebenarannya bahwa perasaan kita tetap ada, namun berbeda. Bedanya apa? Bedanya adalah apa yang ada di muka bumi ini tidak akan bisa masuk lagi ke surga, yaitu seluruh perasaan-perasaan yang dialami, yaitu luka batin dan lain sebagainya, itu tidak mungkin ada lagi, tidak ada lagi di surga. Semuanya diperbarui oleh Tuhan. Tidak ada lagi pergabungan, ratap tangis, duka cita, segala yang lama itu telah berlalu. Jadi ada perasaan sukacita yang penuh karena Tuhan karuniakan kepada kita hidup yang seperti itu. Wow. Jadi seperti apa rasanya? Nah, nanti kita sama-sama akan menikmati suasana sukacita bersama di dalam Kristus Yesus. Kemudian yang keenam, di situ dicatatkan bahwa ada ingatan baru. Ada ingatan baru. Jadi maksudnya begini, sesuai dengan firman Tuhan. Yesaya 65 ayat 17 mengatakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Nah, artinya
bahwa hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Apa yang ada di muka bumi ini, apa yang telah kita alami, apa yang pernah kita ingat, apa yang pernah kita rasakan, kuasanya menjadi tidak ada. Jadi kuasa pengingatan daripada di muka bumi ini ya tidak bisa bawa masuk ke surga. Di situ tidak akan timbul lagi dalam hati. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi ternyata daya ingat kita pun, pengingatan kita pun diberikan yang baru. Nah, sebagai ilustrasi begini. Nah, baru yang dimaksud di sini adalah bahwa pengingatan yang baru ini betul-betul ya baru, ya tidak ada kaitannya lagi dengan hal yang lama, karena yang lama itu tidak ada kuasa lagi. Oke, selanjutnya bahwa yang ketujuh di situ dikatakan bahwa kita di situ di surga kita diberikan tubuh yang baru. Jadi ada tubuh baru yang kita peroleh. Ketika Yesus berada di muka bumi ini, beliau menjadi manusia yang sempurna tanpa dosa. Ketika disalibkan, kita lihat Yesus karena manusia, benar-benar manusia, dia benar-benar mati. Namun karena dia Tuhan, dia dibangkitkan dari antara orang mati. Kemudian tubuh yang bangkit ini adalah tubuh yang baru. Tubuh yang baru ini kita bisa saksikan bahwa sangat supranatural. Dia bisa masuk ke ruangan tanpa perlu membuka pintu. Nah, tubuh surgawi ya itu akan dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Artinya, ketika Yesus Kristus datang kembali, maka kita ini benar-benar akan disatukan kembali roh dan jiwa kita bersama dengan tubuh kita. Firman Tuhan mengatakan demikian. 1 Korintus 15 ayat 42-44. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Wow, kita akan kembali memiliki tubuh kita. Mungkin saat ini kita sudah mati nanti, ya sebelum Yesus datang mungkin kita mati duluan. Namun kelak Yesus datang kembali bahwa tubuh itu akan dikembalikan. Seperti dicatatkan dalam kitab Daniel. Bahwa pada akhir zaman manusia dibangkitkan. Sebagian akan menderita. Sebagian akan dihukum. Namun sebagian akan menerima kemuliaan. Dia akan seperti bintang-bintang di langit. Dia akan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya saudara, yang ke-8 yang terakhir, semuanya baru. Ya, kenapa semuanya baru? Nah, sebab firman Tuhan Wahyu 21 ayat 1 mengatakan bahwa lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan menjadi baru. Baru yang dimaksudkan di sini adalah betul-betul baru. Nah, tidak seperti misalnya sebuah kursi. Kita beli sebuah kursi. Nah, kursi itu sudah berumur 7 tahun. Wow, ketika 7 tahun kainnya sudah sobek, kaki kursi sudah lecet dan lain sebagainya, ada kerusakan. Kemudian kita bawa ke tempat perbaikan kursi, maka kain duduk diganti, semua ganti baru. Kemudian kakinya itu dicat kembali, dibersihkan sehingga kembali seperti baru. Nah, tidak seperti itu. Nah, dimaksud
semuanya adalah baru, bahwa Tuhan benar-benar, ya, yang lama itu memang tak ada lagi, semua baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama itu nggak ada lagi, laut pun tak ada lagi, memang nggak ada. Jadi baru di sini yang dimaksud itu betul-betul baru. Jadi bukan suatu kontinuitas, tidak ada kontinuitas kesannya bahwa ini betul-betul baru. Nah, inilah gambaran yang diberikan kepada kita bahwa sorga itu memang luar biasa. Tempat apakah itu? Itu adalah tempat kebahagiaan bersama dengan Tuhan yang maha luar biasa, yang sukacitanya tidak tergambarkan, tidak terlukiskan, tidak terkatakan dengan bahasa manusia. Oleh karena itu, patut kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Karena Tuhan secara jelas memberikan kita kewarganegaraan. Warga negara kita adalah jelas tidak abu-abu. Sebab dalam Filipi 3:20 mengatakan, kewargaan kita adalah di dalam surga. Hidup di dunia ini sementara, saudara. Perjuangan hidup kita tidaklah panjang. Umur kita bisa 70, 80. Ya mungkin 90, tapi kita juga akan berakhir. Namun satu hal yang perlu kita pahami, bahwa ketika kita telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat dan menjalankan seluruh kebenaran Tuhan dalam hidup kita, maka itulah kita diselamatkan, ya dan amin, dan diberikan kewarganegaraan yang ya dan amin, yaitu kewarganegaraan surga. Jadi sementara ini kita jadi warga negara Indonesia, warga negara Australia, mungkin warga negara Afrika, Amerika, warga negara China, tapi itu semua bersifat sementara saja. Jadi apa yang mau kita perjuangkan hidup di muka bumi ini? Kadang-kadang manusia salah kaprah. Manusia mau menggapai, mau meraup sebanyak mungkin di dunia yang fana ini. Mau kaya bertambah, kaya bertambah dan bertambah. Tapi apa gunanya? Firman Tuhan mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya? Tidak ada gunanya, saudara. Yang paling penting dalam hidup ini bukan karena materi ataupun prosperity ataupun posisi dan juga saya kira ya nama dan lain sebagainya, bukan. Tapi dalam hidup ini sebetulnya bagaimana kita menjadi orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita menjalankan seluruh perintahnya di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Jadi saya kira itu yang sangat penting, yang perlu kita pahami bersama-sama. Sebab ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya bahwa Allah membangkitkan dia dari antara mati, maka aku dan engkau diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Namun yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan ini adalah benar-benar menerima Kristus Yesus dan diubahkan oleh Tuhan. Itu yang harus kita pahami bersama-sama. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa artinya kita memperoleh seluruh muka bumi ini, tetapi kita kehilangan jiwa kita, hidup kita, nyawa kita? Sorga adalah tempat untuk kita kembali. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus
Jaminannya adalah ya dan amin. Oleh karena itu mari mulai saat ini kita harus serius menjalani kehidupan kekristenan kita. Jangan lagi kita mau menjadi orang Kristen yang setengah-setengah, yang masih memiliki hati untuk dunia. Berikanlah hati kita, pikiran, perasaan, dan kehendak sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga itulah ya kelayakan yang memang patut kita nyatakan kepada Tuhan kita. Mari melalui pemahaman firman Tuhan ini, mulai saat ini kita tidak mau kehilangan sorga kita, hidup kita yang akan datang. Kita mau benar-benar hidup di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang hakikat, tentang sorga. Sorga ada 8 hal yang kami bisa pahami. Oh Tuhan, betapa indah, betapa sempurnanya, betapa luar biasa apa yang Tuhan berikan kepada kami, tempat tinggal yang akan datang. Ini bukanlah cerita dongeng atau suatu khayalan, tetapi ini adalah kebenaran yang Tuhan nyatakan melalui firman. Kami percaya ya dan amin, dan kami akan terima semuanya. Oleh karena itu, biarlah setiap kami yang sudah paham tentang satu tempat yang indah ini, kami mau menghargainya. Kami mau percaya kepada Engkau dengan sungguh ya Tuhan. Karena demikianlah yang diinginkan oleh Tuhan. Karena kami diciptakan oleh Tuhan adalah untuk hidup bersama dengan Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Engkau sampai selama-lamanya. Itulah tujuan daripada penciptaan terhadap diri kami. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ini untuk kami dalam nama Yesus. Amin. Nah saudara, demikianlah pemahaman firman Tuhan tentang sorga. Jadi mari kita menghargai akan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita mau menjalani kehidupan kekristenan kita dengan baik. Mari mulai saat ini kita lebih lagi mau berserah kepada Tuhan. Mau belajar banyak hal dan banyak hal. Kita mau hidup kudus. Kita tidak mau lagi diombang-ambingkan oleh hal-hal duniawi ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom.